Bang, gini, kita kan kemarin udah mendaftarkan gugatan masalah Perpu Cipta Kerja ke MK. Itu kan ada masa berlaku waktunya sebelum DPR menjadikan undang-undang. Nah, itu terus gimana itu kelanjutannya, Bang? Iya, jadi memang itu yang jadi persoalan, Mas. Jadi Perpu ini kan secara ketatanegaraan setelah Presiden mengeluarkan, maka itu kemudian akan disidangkan oleh DPR untuk ditentukan ditolak apa diterima untuk menjadi undang-undang. Tapi dalam hal ini kan kita pasti sudah bisa menduga bahwa ini DPR nggak akan sulit untuk menjadikan undang-undang, pasti langsung akan jadi undang-undang. Apalagi kalau misalkan DPR tahu bahwa Perpu ini sedang diuji, nah bisa saja kemudian ini menjadi semakin cepat untuk dijadikan undang-undang. Karena kalau dijadikan undang-undang, itu otomatis permohonan di MK akan kehilangan objek, Mas. Gitu. Jadi percuma sia-sia kita mendaftarkan itu. Oh gitu. Tapi sebelumnya ya itu MK pernah nggak meregistrasi perkara itu waktunya itu cepat gitu? Iya, itu sebenarnya kan yang kita harapkan kan emang seperti itu, Mas. Yang kita harapkan itu MK itu bisa segera untuk meregistrasi. Jadi setelah kita daftar, harusnya MK segera meregistrasi dan menyidangkan, menentukan jadwal sidang. Gitu. Nah, karena apa? Karena ini kan kalau kita melihat objeknya ini kan bukan pengujian material undang-undang, tapi ini pengujian Perpu. Nah, bedanya kalau undang-undang itu ya kita nggak tergantung dengan batas berlakunya. Artinya tidak akan kehilangan objek kalau undang-undang itu. Kalau Perpu itu memungkinkan kehilangan objek. Gitu. Nah, jadi makanya harusnya begitu kita daftar, MK harusnya langsung segera meregistrasi dan langsung menjadwalkan jadwal sidang agar perkara ini bisa segera mendapatkan kepastian hukum apakah pembentukan Perpu bertentangan dengan konstitusi dan putusan MK atau tidak gitu. Nah, tapi yang jadi soal kita daftar tanggal 5 Januari ya, hari Kamis kemarin ya. Hari Kamis kemarin, tapi sampai sekarang itu belum diregistrasi. Nah, masalahnya Perpu ini urgensinya ada gitu. Yang namanya Perpu ini kan Perpu jelas telah membangkang konstitusi dan telah melecehkan Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, harusnya Mahkamah Konstitusi ketika melihat ada permohonan seperti ini bisa menjadi kesempatannya Mahkamah Konstitusi untuk bisa menunjukkan bahwa jangan seenaknya gitu loh, jangan sembarangan atau sewenang-wenang kemudian mengabaikan putusan MK. Karena kalau seandainya ini dibiarkan kan otomatis kan akan diikuti oleh bawahan-bawahannya Presiden. Nah, bisa dibayangkan kalau semua pengujian di MK udah diputus, lalu kemudian ada perintah, lalu kemudian lembaga-lembaga yang mengikuti terinspirasi dengan tindakan Presiden dalam mengeluarkan Perpu yang mengabaikan putusan 91/2020, akhirnya berpikir, udahlah ngapain dilaksanakan putusan MK? Orang bos kita aja nyuekin putusan MK kok dan nggak ada dampak apa-apa kok gitu kan. Nah, ini akan menjadi bahaya karena apa ya? Kalau gitu nggak usah ada MK, bubarin aja MK gitu kan. Karena kalau misalkan ini dibiarkan semuanya mengikuti seperti ini, putusan MK tidak ada yang menindaklanjuti, dianggap ya itu hanya putusan biasa aja, tidak perlu dipatuhi gitu kan. Nah, itu akan berbahaya gitu. Nah, itu yang kenapa kemudian penting bagi MK untuk segera menyidangkan ini gitu kan, untuk bisa setidaknya MK memiliki sikap lah gitu. Memiliki sikap, masa iya lembaganya udah diinjek-injek begini, dilecehkan seperti ini kok malah terkesan dalam tanda kutip ya, terkesan kayak sengaja membiarkan. Perpu ini kan jelas sekali. Pertama sudah membangkang konstitusi, bahkan ada beberapa mantan ketua hakim konstitusi, Prof. Jimli misalkan kita sebut, lalu kemudian Prof. Hamdan Zulfa, bahkan ada beberapa hakim konstitusi kayak Pak Marwarar itu mengatakan bahwa secara jelas Perpu itu sudah membangkang konstitusi. Makanya saya katakan ketika membangkang konstitusi termasuk juga melecehkan Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi dianggap seperti kayak tidak ada, dicuekin aja gitu kan. Padahal dalam putusan itu jelas memerintahkan pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang itu siapa? DPR dan Presiden. Nah, sementara Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi
itu inisiatifnya adalah inisiatif presiden. Artinya ketika diperintahkan kepada pembentuk undang-undang, sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah presiden. Karena inisiatif undang-undang Cipta Kerja adalah inisiatif presiden. Lah kok tiba-tiba malah ngeluarin perpu? Itu loh, ngeluarin perpu tanpa memperbaiki partisipasi publik. Kalau dibilang Menteri Tenaga Kerja kemarin kan sempat bilang, oh kami sudah memanggil para pihak. Ya itu bukan partisipasi publik yang objektif, itu partisipasi publik yang dikondisikan. Beda dengan partisipasi yang dimaksud dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana itu disosialisasikan, disebar, dibuka pintu informasi bahwa ini kita mau ada perbaikan cipta kerja. Yang mau ngasih masukan silahkan. Kalau perpu mana ada sosialisasi bahwa nih kami mau menerbitkan perpu untuk menggantikan undang-undang cipta kerja, nggak ada gitu. Yang ada mereka mengundang gitu, mengundang pihak-pihak tertentu gitu ya. Nah itu kan bisa dikatakan tidak sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi. Jadi makanya itu yang sebenarnya bagi kita sebagai pemohon harusnya ya berharap Mahkamah Konstitusi bisa segera. Ya apalagi ini sekarang hari Senin tanggal 9 ya, 9 Januari. Belum diregistrasi juga gitu. Nah kita berharap kalau bisa ya hari ini diregistrasi atau besok lah minimal diregistrasi, dan kalau bisa 3 hari kemudian sudah dijadwal sidang, kan nggak ada persoalan sebenarnya. Karena ada beberapa contoh misalkan kayak penanganan pilkada ketika ada tenggat waktunya, maka penanganan pilkada diprioritaskan. Kalau lagi penanganan pilkada itu semua pengujian undang-undang stop tuh mas di MK. Jadi semua stop kalau ada penanganan pilkada. Nah seharusnya ketika ada penanganan uji formil, apalagi ini perpu, udah ini pengujiannya perpu, ada batas waktu berlakunya, ditambah lagi ini uji formil. Uji formil itu sudah ada perintah putusan MK nomor 79 tahun 2019 bahwa pengujian formil itu MK menangani paling lama 60 hari. Paling lama 60 hari sejak perkara permohonan itu didaftarkan dalam buku registrasi perkara konstitusi. Artinya ada batas waktu uji formil dan ada juga urgensi batas waktu berlakunya perpu sebagai objek di MK. Kalau dilama-lamain atau sengaja dilama-lamain, ya otomatis akan kehilangan objek. Nah kalau kehilangan objek, artinya secara politik ya Mahkamah Konstitusi tidak punya political will untuk kemudian menunjukkan sikapnya terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya sudah melecehkan Mahkamah Konstitusi sendiri gitu. Jadi itu mungkin harapan kita sih gitu mas. Nah semisal nih bang, kalau kita kehabisan waktu dan Perpu Cipta Kerja ini disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, terus langkah kita itu ke depannya itu gimana bang? Dan efeknya buat kita nanti ke depannya itu gimana? Ya sebenarnya yang pertama yang terpenting adalah political will dari MK. Kita bisa melihat gitu kan bahwa sebenarnya MK bisa saja kalau misalkan ada yang mengatakan dari internal MK mengatakan bahwa kami mengikuti prosedur, faktanya ada kok pegawai MK yang bisa secepat itu perkaranya disidangkan. 1 hari setelah daftar registrasi langsung 5 hari kemudian disidangkan. Artinya itu bisa gitu. Apalagi kalau soal prioritas perkara ya nggak ada soal juga ketika emang ada alasan yang jelas, ada urgensinya gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian ini sampai kemudian keburu disetujui menjadi undang-undang, ya artinya kita berarti sudah kehilangan objek. Semua yang kita lakukan sia-sia gitu kan. Nah ini juga menunjukkan political will MK akhirnya gitu, bahwa MK ya sengaja mendiamkan tindakan sewenang-wenang dan bahkan pembangkangan terhadap konstitusi yang bahkan melecehkan MK sendiri. Nah dengan begitu ya bukan berarti kita juga berhenti, tapi kita juga masih punya upaya untuk menguji formil undang-undang yang terkait dengan penetapan. Jadi setelah Perpu itu dibawa ke DPR, lalu DPR kemudian menyetujui ataupun menolak, tapi dugaan saya sih pasti menyetujui. Karena mungkin sudah rangkaian dari bagaimana kemudian mengakali putusan MK gitu kan. Nah kalau nanti DPR sudah menyetujui menjadi undang-undang, maka akan terbit undang-undang penetapan Perpu menjadi undang-undang Cipta Kerja. Dengan begitu tidak perlu lagi putusan MK dijalankan.